mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis pada bab haramnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah azza wajalla. Pada pertemuan yang sebelumnya, maksud dan keterangan dari hadis tersebut adalah bahwasannya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala merupakan kesyirikan atau digolongkan kekufuran. Kemudian di bab yang baru disebutkan pada bab yang ke-20 ini, bab tahrimuz zabh lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab haramnya menyembelih untuk selain Allah di tempat di tempat yang disembelih padanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna pada bab ini menjelaskan keharaman menyembelih karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang pada tempat tersebut ada penyembelihan untuk selain Allah azza wajalla. Gambarannya misalkan di suatu tempat ada penyembelihan yang biasa diperuntukkan selain Allah azza wajalla. Misalkan di tepi pantai, biasa dilakukan di tepi pantai ini penyembelihan, misalkan untuk tahunan, untuk larung istilahnya kepala kerbau setiap tahun di sana. Atau di suatu lapangan, yang lapangan tersebut biasa dipakai oleh misalkan agama lain, entah dia Hindu, Buddha dan yang semisalnya. Nah, kemudian kita memakai tempat ini untuk menyembelih kurban kan jelas ibadah kan, atau untuk menyembelih akikah atau yang semisal dengan itu dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, boleh ataukah tidak? Itu akar masalahnya. Boleh ataukah tidak menyembelih di tempat tersebut? Nah, di bab ini disebutkan itu tidak dibolehkan, hukumnya haram. Berdasarkan hadis yang akan kita baca ini tadi. An Thabit ibn Dhahhak, dari Thabit bin Dhahhak, qala, beliau mengatakan, nadhara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang bernazar, ayan hara ibilan bibuanata. Ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih seekor onta bibuana di tempat yang namanya Buana. Buana itu adalah nama tempat. Nazar ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti ini orang ingin melakukan ibadah toh? Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Kemudian Rasul bertanya, atau dia berkata, inni nazartu, sesungguhnya aku bernazar, anhara ibilan bibuanata, sesungguhnya aku bernazar untuk menyembelih onta di tempat yang bernama Buana. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad. Apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Nah itu kata Rasul, di sana ada enggak berhala dari berhala jahiliyah yang disembah? Qalu la. Kata mereka, enggak ada. Qal, pertanyaan yang kedua, hal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah di sana ada hari raya dari hari raya mereka? Qalu la. Mereka mengatakan tidak. Lihat, ada dua pertanyaan yang ditanyakan. Di sana ada berhala enggak yang disembah dari selain Allah? Pertanyaan yang kedua, di sana apakah biasa ada perayaan-perayaan ibadah mereka? Qalu la. Kata mereka tidak ada. Au fi binadrik. Kata Rasul, kalau begitu tunaikan nazarmu. Fa innahu, sesungguhnya la wafa'a, tidak ada penunaian linazrin, untuk suatu nazar, fi maksiatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah, wala fima la yamliku benu Adam, dan tidak pula pada perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam tadi. Rawahu Abu Daud wa sahahu al-Albani wal Wadi'i. Faham hadis ini? Jelas? Ya. Kita baca keterangan dari taklik buku ini. Disebutkan di sini, minal qawaidil kubra fi syariah, termasuk kaidah besar dalam syariat ini tadi, sadduz dzara'i al-mufdiyah ila syirki, menutup dzara'i, menutup celah, menutup jembatan yang bisa mengantarkan kepada syirik, menutup wasilah menuju syirik. Walihada, oleh karena inilah, haramaz zabaha lillah, oleh karena inilah Allah mengharamkan menyembelih untuk selain Allah. Atau afan, oleh karena inilah haramaz zabahi lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Oleh karena inilah Nabi mengharamkan, atau hurimaz zabhu, diharamkan yang menyembelih lillah, diharamkan menyembelih untuk Allah di tempat yang di sana disembah selain Allah padanya. Kata Syekhul, kata penulis ini, minal qawaidil kubra fi syariah sadduz dzara'i al-mufdiyah ila syirki, menutup dzara'i, menutup celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Walihada, oleh karena inilah, hurimaz zabhu lillah, diharamkan menyembelih untuk Allah, bimakanin, di suatu tempat, yuzbahu fihi li ghairillah, yang disembelih padanya selain Allah. Walihada hurimaz zabhu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah, oleh karena inilah diharamkan menyembelih untuk Allah di tempat yang disembelih padanya selain Allah. Wala yajibul wafa bin nadri fi dzalik, dan tidak wajib menunaikan nazarnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa, berkata Syekhul Islam sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa, wa qad ittafaqa ulama'uddin, sungguh para ulama telah sepakat, ala anna man nazara ibadatan fi buq'atin, bahwasannya orang yang bernazar suatu ibadah pada suatu tempat, min hadhil biqa, dari tempat-tempat tersebut, lam yakun dzalika nazron, maka itu tidak dianggap sebagai nazar,
yajibul wafa'u bihi, yang wajib untuk ditunaikan, wala maziyata lil ibadati fiha, dan tidak ada keistimewaan untuk beribadah padanya. Faham antum keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah mengatakan, menukilkan ijma, wa qad ittafaqa ulama'uddin, para ulama sepakat. Apa kesepakatan para ulama? Kesepakatan para ulama ala anna man nadhara ibadah, bahwasannya orang yang bernazar akan suatu ibadah, fi buqatin, pada suatu tempat, min hadzal biqa, pada tempat-tempat yang ada, lam yakun dzalika nadhran, itu tidak dianggap sebagai nazar yang wajib ditunaikan karena tidak ada keutamaan di tempat tersebut. Difahami? Contoh misalkan, seseorang bernazar untuk melakukan suatu ibadah, ya, bernazar gini, saya bernazar untuk sholat di Masjid Darul Hadis. Itu maknanya, siapa yang bernazar suatu ibadah fi buqatin, pada suatu tempat dari tempat-tempat yang ada tersebut, maka hal tersebut tidak dianggap nazar yang wajib ditunaikan. Kenapa? Karena tidak ada keutamaan, keistimewaan dari ibadah di tempat tersebut. Itu maknanya. Wadah, jelas ya? Kecuali kalau di mana? Masjidil Haram. Karena memang ada keutamaan ibadah tersebut. Sekarang antum bernazar, antum mengatakan, saya bernazar kalau saya lulus PNS saya akan sholat duha di Masjid Darul Hadis. Kenapa harus di Masjid Darul Hadis? Apakah ada keutamaan di masjid tersebut? Tidak ada toh. Ini maksud dari keterangan para ulama ini tadi. Difahami? Bukan terkait dengan nazar ibadahnya tadi. Kalau dia mengatakan aku bernazar untuk sholat, sholat, dia sudah sholat. Tapi ketika anda mengikat ingin ibadah di masjid tersebut, apa alasannya tuh? Nah, itu yang menjadi titik akar masalahnya. Wadah? Jelas ya? Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Jelasnya paham keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menukilkan ijma. Beliau menyebutkan ada ijma, kesepakatan para ulama, siapa yang bernazar suatu ibadah untuk dilakukan di suatu tempat, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai nazar yang wajib untuk ditunaikan. Kenapa? Karena tidak ada keistimewaan ibadah di tempat tersebut. Beda kalau dia mengatakan aku bernazar untuk sholat di Masjidil Haram, aku bernazar untuk sholat di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Aqsa. Itu jelas tempat itu ada keutamaan. Difahami? Dari sini apa yang bisa diambil dari hadis ini tadi? Ini kan laki-laki tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku bernazar untuk menyembeli onta di tempat namanya Buana. Nabi SAW tanya, ada berhala dari sana? Ya. Kemudian Rasul tanya, adakah dari situ perayaan-perayaan hari raya? Oh, tidak ada, berarti tidak ada kesyirikan di sana. Ya sudah, kalau mau ditunaikan, tunaikan. Difahami? Tunaikan. Berarti Rasul membolehkan saja untuk ke tempat tersebut. Kalau seandainya tidak ditunaikan di tempat tersebut, tidak masalah. Difahami? Jelas? Nazarnya ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan di tempat tersebut, tidak masalah, karena tidak ada keistimewaan tempat tadi. Difahami? Jelas ya? Itu maknanya. Faham antum? Ya. Lutfi, nyambung antum. Jadi yang ditunaikan itu nazarnya loh, bukan masalah di tempatnya tadi. Karena inti ibadahnya nazarnya, bukan di tempatnya tadi. Kalau ada seorang mengatakan begini, aku bernazar untuk bersedekah di, sebutkan nama tempatnya tadi. Pertanyaan, kenapa kamu mau sedekahnya di tempat ini? Kenapa nggak di sini saja? Sama aja. Difahami? Pertanyaannya, kalau seandainya dia tidak tunaikan di tempat tersebut, ditunaikan di tempat lain, sah nggak nazarnya? Sah. Ya, jawabannya sah. Tidak ada keistimewaan tempat tersebut. Yang penting kan nazar sudah ditunaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Itu maksud keterangan para ulama tadi. Nyambung?
Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bernazar kalau saya lulus PNS, saya beli sepeda motor kamu. Ya kan? Sah enggak nazarnya? Sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Hah? Karena bukan ibadah. Nazar itu kan ibadah. Jual beli motor ibadah bukan? Antum mengatakan, kalau saya, antum misalkan Akhlul Lutfi bilang gini, kalau saya, antum punya anak didik les itu kan, terus dia bilang gini, Pak, kalau saya lulus Pak polisi, saya akan makan bakso, saya bernazar Pak, akan makan bakso 3 bungkus. Sah nggak nazarnya? Nggak sah. Makan itu ibadah bukan? Bukan. Antum pahami dulu apa definisi nazar. Nazar itu ilzamul insan nafsahu bi syai'in mimma lam yulzimuhu asy-syari'. Seseorang insan mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan syariat. Itulah nazar. Jelas? Sekarang makan itu wajib enggak? Wajib. Nazar itu kan ibadah. Antum perhatikan. Makanya para ulama mengatakan nazar itu hukumnya makruh. Ya, ada yang mengatakan hukumnya haram. Wallahu ta'ala a'lam.